Ketika seseorang membuat sebuah komparasi, maka seseorang itu harus membuat komparasi daripada hal-hal yang setara untuk bisa melihat perbedaan dan persamaan daripada hal-hal yang dikomparasikan. Dan ketika seseorang membuat sebuah komparasi tapi tidak mengkomparasikan hal-hal yang setara, maka bisa kita simpulkan bahwa orang yang membuat komparasi itu adalah orang yang botol. Contohnya yang ini. Kamu tahu nggak, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu ibarat tamparan keras buat kita. Jadi dia seorang pembesar Katolik dunia, datang dengan kesederhanaan. Naik pesawat komersial, bukan dengan private jet. Beda jauh sama anaknya Mulyono yang doyan flexing. Dapat kita lihat bersama bahwa di dalam video tadi, Bapak itu mengkomparasikan bagaimana kesederhanaan yang dimiliki oleh seorang Paus Fransiskus dibandingkan dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh seorang Kaisang Pangarep. Buat saya, komparasi ini adalah komparasi yang benar-benar dan amat sangat tidak setara. Pasti ada yang akan bertanya, kenapa tidak setara? Paus Fransiskus adalah pimpinan negara, dan Kaisang Pangarep adalah anak daripada pimpinan negara. Seharusnya setara dong perbandingannya. Tentu aja, enggak. Karena kita harus lihat siapa Paus Fransiskus, siapa Kaisang Pangarep. Seorang Paus Fransiskus adalah seorang imam Katolik, di mana untuk menjadi imam Katolik itu ada syaratnya. Bagi orang yang beragama Katolik pasti sudah paham tentang masalah syarat menjadi imam Katolik. Tapi bagi yang belum, tenang, saya nggak sekedar omon-omon aja, dan saya bawakan artikel daripada site-nya Sekolah Teologi Sola Gracia yang menjelaskan tentang masalah ini. Syarat untuk menjadi seorang imam antara lain, 1. Pria normal yang telah menerima inisiasi Katolik. 2. Belum dan tidak akan beristri seumur hidup, jadi dia harus hidup selibat seumur hidupnya. Dan 3. Menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja, sekolah seminari. Yang keempat, seorang yang ingin menjadi imam harus sehat secara jasmani dan rohani. Yang kelima, mempunyai hidup rohani yang baik, serta memiliki motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Di bawahnya lagi, imam atau biarawan atau biarawati mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Di situ aja, kita seharusnya sudah bisa paham kenapa seorang imam Katolik hidup di dalam kesederhanaan. Kembali lagi, kalau mengkomparasikan kesederhanaan yang dimiliki oleh seorang Paus Fransiskus dengan kesederhanaan yang dimiliki oleh seorang Kaisang Pangarep, sampai kapanpun tentu saja itu tidak akan pernah bisa setara. Satunya seorang pemuka agama, dan kebetulan imam Katolik yang mempunyai janji iman kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Sedangkan seorang Kaisang Pangarep itu hanya seorang manusia biasa yang kebetulan punya privilege jadi anak presiden, dan dia adalah umat yang tidak punya kaul-kaul tadi untuk ditepatin. Jadi kan mau bandingin gimana ya? Dan jika Anda ingin mengkomparasi sesuatu, maka komparasikanlah hal-hal yang setara. Contoh nih, kalau Anda ingin mengkomparasikan seorang pemuka agama, maka komparasikanlah dia dengan pemuka agama lainnya. Jika Anda ingin mengkomparasikan seorang imam Katolik, maka komparasikanlah dia dengan imam Katolik yang lainnya. Dan jika Anda mau mengkomparasikan seorang anak presiden, maka komparasikanlah dengan anak presiden yang lainnya. Nggak akan pernah bisa sama kalau misalnya Anda mengkomparasikan dengan hal-hal yang tidak setara. Jadi, ngerti kan? Kenapa yang buat komparasi suatu hal yang nggak setara adalah orang yang bodoh?